Halo kawan pajak, kembali lagi dalam podcast favorit kita semua, apalagi kalau bukan ojek, obrolan pajak. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Di sini ada Bapak Tony Agung Irawan, sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan 3 di KPP Pratama Curug. Dan saya sebagai pembawa acara Melania Nahlameswara. Hari ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 yang berlaku mulai 1 April tahun 2022 ya Pak? Ya betul. 1 April 2022 itu ada pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai KMS atau kegiatan membangun sendiri. Gitu, ya. Jadi apa sih Pak PPN kegiatan membangun sendiri itu, atau kita biasa sebut PPN KMS? Ya, PPN kan sudah jelas ya, itu adalah pajak pertambahan nilai, sedangkan KMS itu adalah kegiatan membangun sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri itu adalah kegiatan membangun bangunan oleh orang pribadi atau badan, yang baik itu bangunan baru maupun bangunan tambahan. Jadi tadinya ada bangunan lama, terus ada bangunan tambahan. Kemudian tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, yang hasil bangunan tersebut nanti digunakan untuk orang pribadi itu sendiri atau pihak lain. Jadi kalau boleh kita simpulkan poin-poinnya, PPN kegiatan membangun sendiri itu berarti kegiatan membangun bangunan, bisa berupa bangunan baru atau bangunan yang sudah ada lalu ditambah. Ya, betul. Tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Ya. Bisa baik digunakan sendiri atau oleh pihak lain. Pihak lain, dan biasa dan dibangun oleh orang pribadi atau badan. Oleh orang pribadi atau badan. Ya. Ini menarik ya Pak, soalnya selama ini yang kita tahu PPN itu atas transaksi jual beli barang atau jasa saja. Ya betul. Baru ini ada PPN kegiatan membangun sendiri. Jadi mungkin di dalam masyarakat ini, selama ini kan yang menjadi concern masyarakat ini hanya PPN di luar PPN KMS. Ya. Padahal ada namanya PPN kegiatan membangun sendiri. Dan itu memang pemerintah mengatur itu karena ada latar belakangnya tersendiri, Mel. Apa itu Pak? Jadi latar belakangnya itu diantaranya yang pertama itu adalah memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN. Kepastian hukum dalam pengenaan PPN untuk kegiatan membangun sendiri. Nah, jadi kita sudah terbitkan peraturan berupa PMK 61 tahun 2022 itu. Itu ya latar belakang yang pertama. Kemudian latar belakang yang kedua adalah mendorong peran serta masyarakat. Ya. Peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri ini. Kalau di masyarakat tentu dengan besaran luasan tertentu ya, dalam hal ini di atas 200 meter persegi ya, 200 meter persegi sampai lebih dari 200 meter persegi, tentu itu akan membutuhkan dana ya. Yeah. Nah, untuk masyarakat yang memiliki dana tersebut, maka kita memungut PPN KMS tersebut. Itu latar belakang yang kedua. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa perpajakan ini ada
Karena di samping fungsinya sebagai budgeter, dia ada berfungsi sebagai reguler atau ya mengatur peraturan yang ada di bidang perpajakan seperti itu. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Keadilan di sini ya otomatis bagi warga negara Indonesia wajib pajak yang mempunyai kemampuan secara ekonomi dengan dibuktikan membangun bangunan yang lebih dari 200 meter persegi tentu ada kontribusinya kepada negara. Nah, sebaliknya apabila yang di bawah 200 masih kita tidak dikenakan PPN KMS itu. Nah, di situ unsur keadilannya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan ketentuan pasal 16C dan 16G huruf I Undang-Undang PPN itu. Mungkin itu latar belakangnya agak sedikit teknis ya. Iya. Nanti kita ini ya. Kita jabarkan lagi ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak sebutkan jika luas bangunan tidak mencapai 200 meter persegi belum dikenakan pajak pertambahan nilai KMS ini. Betul. Berarti ada kriteria-kriteria tertentu ya Pak yang dikenakan PPN KMS ini? Ya. Nggak semua bangunan gitu. Baik, kriteria bangunan yang dikenakan PPN KMS itu ya yang pertama adalah konstruksi utamanya terdiri dari kayu, kemudian beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Itu yang pertama, kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua, Amel, itu diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Gitu ya Mela ya. Nah, kriteria yang ketiga inilah yang sangat jelas bahwa untuk luas keseluruhan paling sedikit itu 200 meter persegi. Mungkin itu 3 kriteria PPN KMS ini, Mela. Berarti ada 3 kriteria yang bangunan yang dikenakan PPN KMS ya Pak ya? Betul, betul Mela. Yang pertama dari konstruksinya atau mudahnya mungkin bahan materialnya ya Pak ya? Materialnya. Yang kedua peruntukannya. Peruntukannya tempat tinggal atau tempat usaha. Jadi kalau misalnya kita bangun masjid atau panti asuhan, itu kan tidak termasuk keduanya kan Pak? Ya, kalau masjid kan memang itu kan fasilitas ibadah, fasilitas umum kan tidak dikenakan. Ya, berarti memang tidak dikenakan PPN KMS ya Pak ya? Betul. Yang ketiga, luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Paling sedikit 200 meter persegi. Baik. Berarti kalau misalnya nih Pak, saya bangun rumah 150 meter persegi nih Pak. Ya. Terus baru saya lanjutin lagi mungkin 1 tahun lagi. 150 meter persegi lagi. Meskipun totalnya 300 tapi saya bagi dalam 2 tahap, itu apa masih kena PPN KMS Pak? Ya, yang pertama kita melihat aturannya dulu bahwa PPN KMS ini dikenakan untuk bangunan minimal 200 meter persegi. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata ada pembangunan itu ada 2 tahap berarti ya. Ada di 2 tahap, kita melihat dulu rencananya tuh. Rencana itu tergambar dalam IMB ya sekarang. Izin mendirikan bangunan itu disebutkan, misalnya Mela tadi menyebutkan berarti kan 150 berarti total 300 ya. Nah, 300 itu berarti sudah di atas 200 dong ya. Kalau sudah di atas 200 berarti itu kena PPN KMS. Walaupun pembangunannya 150 dipecah jadi 2. Ya, sepanjang itu masih dalam kurun waktu 2 tahun, maka itu dianggap dalam satu kegiatan. Sehingga 150 meter persegi yang pertama itu dikenakan ya PPN KMS, kemudian 150 meter selanjutnya yang dibangun dalam kurun waktu 2 tahun itu dikenakan lagi juga PPN KMS. Jadi kecuali tetap kena ya Pak ya? Tetap kena, kecuali memang luas bangunan itu dari awal perencanaan itu Mela akan membangun bangunan itu tidak lebih dari 200 meter persegi. Misalnya 199 itu secara hukum tidak dikenakan PPN KMS, walaupun hanya beda 1 meter persegi. Gitu.
Nah, inilah tadi kepastian hukumnya tadi di situ. Iya. Atau kalau misalnya nih Pak, Hmm. tahap pertama saya membangun tuh 100 Iya, meter persegi iya, misalnya. Terus tadi kan Bapak jelaskan jika masih dalam 2 tahun masih kena PPN KMS. iya. Nah, ini lewat 2 tahun Pak, saya baru melanjutkan pembangunan lagi. Oke. Misalnya 250 meter persegi Untuk di tahap kedua. tahap keduanya. Oke. Baik. Tapi udah lewat 2 tahun nih Pak, Lewat 2 apa tahun, masih ya. kena PPN KMS Pak? Pertama itu dia kan awalnya Mela kan mau membangun kan 350 ya. Iya benar. 350 otomatis kena dong ya, karena di atas 200 meter persegi. Iya. Tapi pembangunan pertama itu seluas 100 meter 100, persegi. ya. Dan itu jelas kena itu. Oh. Nah, jelas kena. Kita menganggapnya kegiatan membangun secara bertahap. Ya itu. Nah, cuma di sini ada lagi kasus Mela membangunnya tuh lebih dari 2 tahun. Ini gimana nih kan ya? Iya. Nah, seandainya Mela membangun lebih dari 2 tahun masih dalam keluasan di bawah 200 meter persegi karena di atas 2 tahun apa di bawah 2 tahun? Di atas 2 tahun. Nah, seandainya Mela membangunnya itu di atas 2 tahun tapi keluasannya di bawah 200 meter persegi, itu tidak dikenakan karena dia tidak masuk dalam satu kegiatan yang secara bertahap. Tapi kalau Mela membangunnya itu yang tahap pertama 100 meter persegi, tahap kedua walaupun lebih dari 2 tahun itu seluas 250 meter persegi dan itu kan sudah memenuhi kriteria yang pertama bahwa itu lebih dari 200. Maka tetap kena PPN KMS. Gitu. Ya. Ini sepertinya kita udah mulai paham ya Pak tentang kriteria bangunan seperti apa nih yang kena PPN KMS. Tapi yang paling membuat teman-teman pajak penasaran nih, tarifnya berapa Pak PPN KMS ini? Ya, sebenarnya tarif PPN KMS ini lebih kecil dibandingkan dengan kalau PPN yang biasanya kan 11%. 11%. Karena kita menggunakan kalau kita sebut itu kita kalikan 20% dulu. 20% kalau tarif PPN yang normal kan itu 11%. Tapi untuk PPN KMS ini kita kalikan dulu 20%. Jadi 20% kalikan 11% sehingga didapat 2,2% kan, baru dikalikan DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya itu adalah investasi atau uang yang digunakan untuk membangun bangunan tersebut. Seperti itu Amel. Jadi gampangnya sih 2,2% kalikan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat bangunan tersebut di luar pembelian tanah. Nah, jadi kalau di tanah itu di luar itu kita kalikan dulu. Berarti harga tanah nggak dihitung ya Pak ya? Nggak dihitung harga tanah, hanya harga bangunan. Harga material mungkin jasa tukang, jasa pokoknya sampai berwujud bangun dari mulai fondasi sampai dengan struktur paling atas itu sampai finishing lah itu. Ya, itu totalnya semua berapa? Dikali 2,2%. Ya, mudah ya Mela ya. Sederhana ya Pak cara menghitungnya, nggak rumit sebenarnya. Jadi kapan nih Pak saat saya terutang pajaknya? Baik, jadi ketika Mela atau teman-teman pajak, kawan pajak ini membangun dan mulai membangun, misalnya per 1 Juni 2024, saat itulah dikenakan PPN KMS. Sehingga memang seharusnya itu penyetoran PPN KMS itu adalah setiap masa, setiap bulan. Setiap bulan. Iya, jadi setiap progresnya 1 bulan, misalnya bulan Juni nih akan disetor nanti tanggal 15 bulan berikutnya, bulan Juli. Ya. Tapi boleh juga tidak menutup kemungkinan dan tidak disalahkan juga kalau misalnya di total dulu berapa jumlahnya. Misalnya dalam 6 bulan itu
investasi yang sudah dikeluarkan untuk membangun itu misalnya sudah 100 miliar seperti itu, langsung aja 1 miliar kalikan 2,2%. Itu PPN yang harus disetor. Ya. Jadi tidak perlu bermasalah. Kalau misalkan saya mau bayar PPN KMS ini per masa nih Pak, Iya. cuman ada di tengah-tengah waktu Iya. berhenti kegiatan Iya. pembangunannya. Apa pada masa yang tidak ada kegiatan membangun itu masih harus tetap bayar PPN KMS? Enggak, sepanjang dia sudah berhenti kita anggap dia nanti masuk ke dalam yang pembangunan secara bertahap tadi. Oke. Gitu. Jadi sepanjang nanti dia masih dalam kurun waktu 2 tahun, maka nanti ketika dia membangun lagi, maka dia bisa membangun lagi, kemudian investasi berapa yang sudah dikeluarkan, kalikan 2,2%, dan itu yang nanti di-store. Baru di masa pajak itu Iya, baru store lagi? Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya dia stop dan kemudian dilanjutkan lagi 2 tahun berikutnya, itu kan sudah di tahapan yang bukan lagi tahapan pembangunan tahap 1 dan tahap 2 kan, itu tidak dikenakan sepanjang dia di bawah 200 meter persegi di tahap keduanya itu. Balik lagi ke kriteria bangunannya juga ya Pak ya? Betul. Waktu dan pelaksanaan bangunan itu. Baik, jadi di mana saya harus bayar pajaknya Pak? Kan misalnya saya bangun bangunannya ini di luar tempat KPP saya terdaftar. Ya. Gitu. Oke. Ya, kawan pajak ya, kita banyak menemukan bahwa kita itu terdaftarnya di KPP yang lain. Misalnya dalam hal ini KPP Curup ya. Ya, kita tinggal di KPP Curup, kita punya bangunan di KPP Curup. Tapi kita terdaftarnya di Bengkulu misalnya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan penyetorannya? Penyetoran pajaknya. Itu kalau misalnya di SSP atau di kode billing itu nanti NPWP-nya itu kita 9 digit pertama itu kita isi 0000 sampai 9. Kemudian di 3 digit itu adalah 3 digit angka di mana kode KPP tempat bangunan tersebut didirikan. Jadi misalnya didirikannya di Curup kan 327 ya. Nah, kita isi 000 sampai 9 kali, kemudian kita isi 327, kemudian 3 digit di belakang itu kita isi 000 juga. Jadi seperti itu. Berarti tempat terutangnya itu di lokasi bangunan. Di lokasi, betul sekali. Bukan di tempat NPWP kita terdaftar. Ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya lokasinya itu sama dengan di tempat terdaftar, itu lebih bagus lagi. Begitu. Sama. Jadi kan lengkap. Yang kita SSP yang kita tuliskan tersebut adalah NPWP sesuai NPWP kita terdaftar, KPP terdaftar. Tapi kalau misalnya KPP terdaftar dengan lokasi bangunan itu beda, ya itu tadi kita isi dengan digit 9 pertama itu 000, kemudian 3 digit yang KPP yang bersangkut tempat lokasi itu, kemudian 3 digit terakhirnya 000 juga. Seperti itu. Mudah ya, Mela ya? Cukup simpel ya Pak? Simpel. Untuk PPN KMS ini dia sederhana cara penghitungannya dan juga penyetorannya. Setelah kita menyetorkan pajaknya nih Pak, apakah perlu dilaporkan lagi Pak ke KPP? Oke. Nah, ini ada 2 jenis nih ya. Seandainya kewajiban KMS tersebut dilakukan oleh orang pribadi yang bukan PKP ya. Yang bukan PKP, maka pada saat dia membayar atau menyetor, itu dianggap sudah melaporkan. Namun, untuk pengusaha, baik orang pribadi maupun badan yang sudah PKP, ya, ketika dia menyetorkan KMS itu dianggap belum melaporkan. Jadi, tetap dilaporkan dalam SPT masa PPN-nya 1111 itu. Jadi kalau misalnya saya kan bukan PKP Pak, jadi setelah saya membayar pajaknya ini nggak perlu lapor lagi ya Pak? Tidak perlu, karena undang-undangnya mengatakan bahwa ketika wajib pajak yang bukan PKP tersebut sudah menyetorkan pajaknya, itu dianggap sudah melaporkan. Sudah melaporkan. Iya. Simple ya Mela ya.
Jadi nggak ribet lagi ya nggak Pak ya. ribet, nggak usah ribet. Udah bayar, udah selesai. Selesai. Kecuali yang PKP, tetap Kecuali yang harus PKP, karena mereka punya melapor. kewajiban lapor. Ada atau tidak ada transaksi kan kalau PKP harus lapor dia. Iya, tetap Nah, wajib lapor wajib masa lapor ya Pak oleh ya. seperti masa, betul. Ini kan PPN KMS ya masuknya PPN kan Pak, Masuk pajak ya. pertama nilai. Jadi apa bisa juga dikreditkan Pak Baik. untuk PPN KMS ini? Nah, baik. Kalau untuk yang kembali lagi tadi untuk orang pribadi atau badan yang bukan PKP itu tidak bisa dikreditkan. Tapi kalau dia yang PKP itu bisa dikreditkan dengan aturan-aturan sesuai aturan pengkreditan pajak masukan yang berlaku umum. Berarti PPN KMS juga bisa dikreditkan Bisa seperti dengan aturan PMK 61 yang baru ini itu mereka mengadopsi bahwa untuk penyetoran PPN KMS ini bisa dikreditkan. seperti aturan di PPN pada umumnya Pak ya. Pada umumnya, betul. Mungkin yang perlu kita ingatkan lagi kalau pembayaran PPN KMS ini hanya melalui kode billing yang kita setorkan dan nanti kita mendapatkan bukti bayar berupa MPN. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang datang ke lokasi bangunan meminta pajak secara langsung, itu mungkin bukan dari kantor pajak ya Pak ya? Laporkan saja. Kan kita laporkan aja bahwa memang benar untuk membayar pajak sekarang kan menggunakan kode billing dan itu menggunakan kanal-kanal bisa lewat bank atau kantor pos, baik itu online maupun offline, ya seperti itu. Selain melalui itu pungli ya Pak ya? Ya, betul. Soalnya banyak case juga akhir-akhir ini. Ya. Mungkin itu aja kawan pajak, semoga bisa menjelaskan tentang PPN KMS PMK 61 tahun 2022. Sekian dari saya, Melania Nahla, dan narasumber kita, Tony Agung Irawan. Kita tutup dengan tagline pajak, pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.